Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasabella Elvidiana dari kelas PGBI 02 angkatan 2019 NIM 1920201045. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat yang berjudul Strategi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan atau Fun Learning pada kelas 1 di MI Qurania 8 Palembang. Proposal ini saya buat dengan jenis ketentuan penelitian kualitatif. Bagian proposal yang telah saya buat itu ada latar belakang atau pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian. Baik, pada bagian latar belakang diketahui bahwa peran guru itu merupakan tugas utama atau peran utama dalam membimbing peserta didik di lingkungan sekolah, baik itu membimbing, memberikan ilmu, mengevaluasi, dan sebagainya. Guru juga adalah seseorang yang dapat memberikan ilmu bermanfaat bagi peserta didik, baik itu pengetahuan, akhlak, budi pekerti, dan sebagainya kepada peserta didik. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 diketahui bahwa guru dan dosen bahwasanya adalah guru tenaga pendidik profesional dengan tugas utama membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, melatih, dan menilai peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 40 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan menciptakan suasana pendidikan yang dinamis serta dialogis. Jadi guru adalah seseorang yang memberikan fasilitas terbaik kepada peserta didiknya. Selanjutnya, dalam perkembangan pendidikan, sistem pembelajaran yang ada di sekolah itu mengikuti arus perkembangan zaman. Dalam sistem pembelajaran, peserta didik tidak hanya dituntut untuk mencatat dan menulis saja, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan pembelajaran itu harus yang kreatif, menyenangkan, serta inovatif. Dengan adanya sistem pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, itu membuat peserta didik menjadi lebih paham mengenai apa yang diajarkan oleh guru, serta lebih memahami ilmu yang diberikan. Dari latar belakang tersebut dapat kita identifikasi masalah yang ada. Yang pertama, strategi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, fun learning, pada kelas 1 di MI Qurania 8 Palembang. Yang kedua, pengaruh dari pelaksanaannya strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan atau fun learning pada kelas 1 di MI Qurania 8. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat dari terlaksananya strategi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan atau fun learning di MI Qurania 8 Palembang. Batasan-batasan masalah yang ada dalam proposal saya itu ada 3. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di MI Qurania 8. Yang kedua, peneliti ini membahas mengenai strategi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelas 1 MI Qurania 8 Palembang. Serta yang ketiga, objek penelitian dalam penelitian ini tertuju pada peserta didik dan juga guru yang ada di MI Qurania 8. Lanjut ke rumusan masalah.
Proposal yang telah saya buat ini, rumusan masalahnya mengenai satu, bagaimana pelaksanaan strategi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di MI Qurania 8 pada kelas 1. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari terlaksananya strategi guru dalam menciptakan pembelajaran fun learning pada kelas 1 di MI Qurania 8. Yang ketiga, apa faktor penghambat dan pendukung dari terlaksananya strategi tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana terlaksananya strategi guru dalam menciptakan pembelajaran fun learning di kelas 1. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan strategi tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari terlaksananya kegiatan strategi guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di MI Qurania 8 pada kelas 1. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis yang ditujukan kepada peserta didik, guru, serta sekolah. Baik, pada tinjauan pustaka ini saya mengambil 5 judul penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan judul yang telah saya buat. Yang pertama dari judul yang dibuat oleh Yeni Maniarti pada skripsinya yang berjudul penerapan metode fun teaching dalam pembelajaran tematik pada masa pandemi di kelas 2 MI swasta Nurul Yakin Simpang Sungai Duren, di mana inti pembahasannya untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajaran fun teaching yang diajarkan guru selama masa pandemi pada pembelajaran tematik di MI Nurul Yakin. Yang kedua, dari skripsi yang berjudul pengaruh penerapan metode fun learning terhadap minat belajar IPA bagi siswa kelas 5 di MI Bahrul Ulum Panglanggang Kabupaten Goa, di mana judul tersebut dibuat oleh Nur Fitriani. Inti dari pembahasannya mengenai masalah utama dalam penggunaan metode fun learning dalam pembelajaran IPA tentang fungsi organ tubuh manusia dan hewan untuk meningkatkan minat belajar pada peserta didik di kelas 5 MI Bahrul Ulum Panggalalan. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Dan selanjutnya yang ketiga ada tinjauan pustaka dari skripsi yang berjudul efektivitas metode fun learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD di SD Negeri 1 Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Itu dibuat oleh Jauhardi, di mana inti dari pembahasannya mengenai penelitian eksperimen dengan menggunakan desain penelitian one group, pro-test dan post-test di kelas 5 SD Negeri 1 Latali. Mungkin itu saja ketiga judul skripsi yang menjadi acuan dalam penjelasan saya. Sisanya ada di proposal yang telah saya buat. Selanjutnya ke bagian landasan teori, di mana landasan teori ini saya memaparkan penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran, di mana pembelajaran adalah suatu proses kegiatan interaksi yang dilakukan oleh peserta didik dengan guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadinya proses pemerolehan ilmu dilakukan agar dapat terjadinya proses pemerolehan ilmu
yang dilakukan dalam memberikan ilmu pengetahuan. Lanjut, pada landasan teori ini juga saya menjelaskan mengenai strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran berasal dari kata Latin yang artinya strategia, diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran menurut Freiberg dan Driscoll mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran maka diperlukannya pemberian materi secara langsung. Selain itu, dalam landasan teori ini juga saya menjelaskan mengenai strategi yang menarik dan menyenangkan atau fun learning, di mana strategi fun learning diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau pendidik yang dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan, seperti sambil bermain, bernyanyi, atau mewarnai, agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak membuat para peserta didik menjadi bosan atau jenuh. Lanjut, pada landasan teori ini juga saya menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia sebagai kegiatan pembelajaran fun learning dalam mengenal bentuk huruf dan juga kalimat yang dilakukan di MI Qurania 8. Selanjutnya, pada bagian akhir yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya buat yaitu jenis penelitian kualitatif, yang dimana jenis penelitian ini saya gunakan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Lalu, dalam metode penelitian ini juga ada penjelasan mengenai waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian yang berjudul Strategi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan atau Fun Learning di MI Qurania 8 pada kelas 1 dilaksanakan di MI Qurania 8 pada tanggal 31 Mei itu sebagai kegiatan observasi awal dan dilanjutkan pada tanggal 6 Juni di hari Senin sebagai kegiatan penelitiannya secara nyata, di mana MI Qurania 8 ini berada di belakang toko minimarket Rimat yang berada di Jalan TVRI, atau lebih tepatnya di Jalan Balap Sepeda Lorong Muhajirin 2 nomor 1540 RT 27 RW 08 Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi tempat penelitian ini sangat mudah ditemukan dan berdekatan dengan perumahan penduduk yang padat. Selain itu, di dalam proposal ini pada metode penelitian juga ada definisi konseptual, yang dimana menurut Sugiono diartikan variabel atau merupakan suatu atribut ataupun nilai dari orang, objek yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu pada metode penelitian juga ada jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif, di mana peneliti memikirkan dengan baik sebelum membuat laporan mengenai proposal ini, sebelum melakukan kegiatan penelitian. Lanjut ke sumber data. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti itu ada
sumber data melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selain itu, teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi terhadap guru yang ada di MI Qurania 8, khususnya untuk guru atau wali kelas di kelas 1. Dan itu ada juga penjelasan mengenai teknik analisis data, di mana peneliti memperhatikan penelitiannya menggunakan data kualitatif yang terdiri atas 3 tahapan. Kegiatan yang saling berkaitan antara satu sama lain, seperti tahapan reduksi data, penyajian data atau display, dan penarikan kesimpulan. Dan poin terakhir pada bagian metode penelitian ini ada pengecekan keabsahan data, di mana rancangan bagian pengecekan keabsahan data dibuat dengan memperhatikan beberapa tahapan seperti uji kredibilitas, transferabilitas, dependability, dan juga confirmability. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai proposal yang telah saya buat yang berjudul Strategi Guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan atau fun learning di kelas 1 MI Qurania 8. Baik, itulah penjelasan mengenai presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan yang telah saya paparkan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.